Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Lisa Mariana, selebgram yang berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengakui pemeriksaan dirinya untuk menyelidiki aliran dana korupsi BJB terkait Ridwan Kamil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat pemberhentian itu ditandatangani Prabowo usai Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan pemerintah menyerahkan seluruh proses hukum kasus pemerasan yang dilakukan Noel kepada aparat penegak hukum. Korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat dan perekonomian negara, di mana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, namun juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selain melanggar hukum, korupsi juga persoalan moral, atau krisis etika. Saluran ini akan membicarakan mengapa korupsi tidak dapat diterima dari sudut pandang etika Immanuel Kant, dengan fokus aspek hukum universal dan kemanusiaan. Bagaimana korupsi adalah tindakan amoral dalam optik Immanuel Kant? Mari kita pelajari bersama. Kant saluran, untuk memahami pandangan Immanuel Kant tentang korupsi, mari terlebih awal kita lihat prinsip dasar etika dari Kant. Filsafat moral Immanuel Kant dikenal dengan deontologi yang berlandaskan kewajiban dan rasional. Dengan landasan kewajiban dalam pandangan Kant, tindakan dinilai bukan dari hasil tindakan tersebut, melainkan atas niat atau dikenal dengan istilah mens rea. Menurut Kant, satu-satunya hal baik tanpa syarat adalah kehendak baik, di mana kehendak baik ialah kewajiban moral yang memenuhi hukum universal. Terdapat dua argumen dalam kewajiban moral. Pertama, bertindaklah sesuai dengan pepatah yang sekaligus menilai apakah sesuai dengan hukum universal. Dan argumen kedua yaitu, bertindak sedemikian rupa yang memperhatikan kemanusiaan. Sementara landasan rasional dalam filsafat etika kan menunjukkan bahwa, setiap individu memiliki kapasitas untuk menentukan hukum moral yang mengikatnya dan bertindak berdasarkan hukum tersebut. Dalam hal ini kualitas moral terletak pada apakah tindakan tersebut merupakan ekspresi dari kehendak yang otonom dan rasional. Melalui fondasi filosofis Immanuel Kant terhadap korupsi, secara garis besar menunjukkan bahwa adanya cacat moral pelaku korupsi, seperti tidak manusiawi, gagal universal dan mengandung irasionalitas. Mari kita lihat 3 poin ini dalam lanskap filosofis Immanuel Kant. Pertama, gagal universal. Kant saluran, korupsi merupakan kegagalan universal. Hal ini tentu jelas bukan suatu yang diragukan lagi, yaitu suatu yang amoral. Korupsi sebagai kegagalan universal, tidak hanya hipotetis, hal ini terwujud dalam konsekuensi nyata yang dijelaskan dalam berbagai sumber seperti rusaknya kehidupan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, uji filosofis kan terkonfirmasi oleh realitas sosial, sehingga korupsi ialah tindakan yang tidak dapat diuniversalkan. Kedua, tidak manusiawi. Poin ini berangkat dari bagaimana korupsi jelas melanggar nilai kemanusiaan. Demikian karena, dalam korupsi pejabat publik memanfaatkan posisi dan kewenangannya sebagai sarana untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Dalam hal ini, publik yang seharusnya dilayani malah diperlakukan sebagai objek yang dieksploitasi, di mana dana publik yang seharusnya untuk pembangunan dan pelayanan, dialihkan pada kantong pribadi. Pelanggaran ini adalah manifestasi langsung dari pengabaian martabat manusia. Hak dasar rakyat dirampas, kesejahteraan dinafikan. Dari perspektif Kant, dapat dipahami bahwa, korupsi ialah esensi kejahatan, secara mendalam merupakan kejahatan terhadap nilai kemanusiaan karena mengabaikan hak dan moral yang melekat pada setiap individu. Ketiga, irasionalitas. Kant saluran, selain mengalami cacat moral, tindak korupsi juga dapat dinilai sebagai tidak rasional, karena tidak berakar pada kehendak baik. Mengapa tindak korupsi tidak rasional dalam filsafat Immanuel Kant?
Karena dalam filsafat etika Kant, korupsi bertentangan dengan prinsip dasar akal budi, di mana rasional dalam pandangan Kant adalah tindakan yang didasarkan pada hukum moral universal yang dapat diterapkan oleh semua orang tanpa pengecualian. Tetapi korupsi bukanlah tindak moral universal dan bertujuan untuk kepentingan pribadi, sehingga secara logis hal tersebut tidak konsisten dan tidak bisa digeneralisasi. Melihat demikian, dalam hal ini dapat diketahui bahwa, bagi Immanuel Kant rasionalitas bukan tentang pragmatis semata, melainkan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang universal. Kant saluran, pemberantasan korupsi yang efektif harus mencakup dimensi etika yang kuat, melampaui pendekatan hukum dan ekonomi. Dari sudut pandang Immanuel Kant, solusi jangka panjang terletak pada penanaman kesadaran moral yang mendalam pada setiap individu. Rekomendasi praktisnya adalah fokus pada pendidikan etika dan kesadaran, yang menekankan pentingnya bertindak berdasarkan kewajiban moral, bukan karena keuntungan pribadi. Membangun budaya anti korupsi di Indonesia berarti menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat setiap individu dan kepercayaan bahwa setiap tindakan harus dapat diuniversalkan tanpa merusak fondasi masyarakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.